Nomor 11. Diketahui vektor A 5i 6j plus K. Berarti kalau dinyatakan dalam bentuk kolom 5, 6, 1. Ada vektor B I kurang 2j kurang 2K. Berarti 1 minus 2 minus 2. Pertanyaannya proyeksi ortogonal vektor A pada B. Jadi rumus proyeksi ortogonal vektor A pada B itu rumusnya A dot B dibagi panjang B dikuadratkan, terus hasilnya ini kita kalikan dengan vektor B. Jadi kita cari dulu A dot B. A nya tadi 5, 6, 1. B nya 1, min 2, min 2. Berarti kita kalikan 5 kali 1 5, 6 kali minus 2 minus 12, 1 kali minus 2 min 2. 5 kurang 12 kurang 2, hasilnya minus 9. Berikutnya kita cari panjang B. Akar isi dari B ini kita kuadratin. 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Nanti hasilnya akar 1 tambah 4 tambah 4. Berarti akar dari 9 itu 3. Nah, kita masukin ke rumus proyeksinya. A dot B tadi hasilnya min 9, panjang B tadi 3 dikuadratin, hasilnya dikali dengan vektor B 1 minus 2 minus 2. 3 dikuadratin 9, min 9 bagi 9 itu minus 1. Berarti minus 1-nya kita kaliin masuk ke dalam vektor. Berarti hasilnya kita dapat minus 1, 2, 2. Kalau dinyatakan dalam bentuk IJK berarti minus 1I tambah 2J tambah 2K. Jawabannya D. Nomor 13. Himpunan penyelesaian persamaan trigonometri akar 2 dikali sin 3x sama dengan 1. Dimana nilai x itu dari 0 sampai 180. Jadi untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sinus ada rumusnya. Nah, rumusnya itu, jadi kita buat dulu jadi sin sama dengan sin. Berarti akar 2-nya kita pindah. Sin 3x sama dengan 1 per akar 2. Kalau dirasionalkan 1 per akar 2, kita kalikan akar 2 per akar 2. Nanti hasil yang kita dapat itu akar 2 per 2, atau bisa kita tulis jadi setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sama dengan sin 45 derajat. Nah, rumus untuk persamaan trigonometri sin nanti ada 2. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Jadi kita masukin dulu yang pertama, dimana yang ini kita ambil dari yang di depan, yang ini kita ambil dari yang di belakang. Berarti depannya 3x, belakangnya 45. Berarti rumus yang pertama jadinya 3x sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Semuanya kita bagi 3, berarti jadi X. Ini jadi 15. Yang di sini jadi K kali 120 derajat. Nah, mulai kita ganti nilai K-nya, dimana nanti X-nya nilainya di antara 0 sampai 180. Jadi K yang pertama kita ambil 0.
Kalau K-nya 0 berarti 15 derajat ditambah 0 kali 120. Hasilnya nanti 15 derajat. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 15 derajat ditambah 1 kali 120. 120 berarti nanti hasilnya 135 derajat. Berikutnya lagi, kalau K-nya misalnya kita ambil 2, berarti 15 derajat ditambah 2 kali 120 itu 240, berarti 255 derajat. Nah, batas kita kan tadi dari 0 sampai 180, berarti untuk 255 derajat itu sudah tidak memenuhi. Nah, rumus yang kedua, yang ini, berarti jadinya 3X sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti 180 dikurang 45 jadinya 135 derajat. Tambah K kali 360. Semuanya kita bagi 3. Berarti jadinya X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 120 derajat. Yang pertama, K-nya kita ganti dengan 0, berarti nilai X kita itu 45 derajat. Berikutnya K-nya kita ambil 1, berarti X kita itu 45 derajat ditambah 1 kali 120 itu 120, berarti 165 derajat. Nah, kalau kita ambil K-nya 2 nanti lewat dari interval kita. Berarti himpunan penyelesaiannya itu 15, 45, 135, dan 165. Jadi jawabannya D. Nomor 14. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 kali cos 2x ditambah 5 kali sin x dikurang 4 sama dengan 0. Untuk intervalnya dari 0 sampai 360 adalah, jadi yang ini kita harus ubah dulu bentuknya pakai rumus-rumus trigonometri, di mana rumus yang kita pakai itu ini. Nah, nanti di sini ada rumus cos 2A itu bisa diubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat A. Jadi cos 2x kita ganti. Jadi 1 kurang 2 kali sin kuadrat X ditambah 5 kali sin X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kenapa kita pakai rumus ini? Karena di soal kita ada bentuk sin X, makanya cosnya kita ubah jadi sin. Nah, berikutnya 2-nya dikali masuk, berarti jadinya 2 dikurangi 4 kali sin kuadrat X ditambah 5 kali sin X dikurangi 4 sama dengan 0. 2 kita kurangi 4, nanti jadinya kalau kokot susun minus 4 sin kuadrat X ditambah 5 kali sin X, berarti yang ini jadinya min 2 dari 2 dikurang 4 sama dengan 0. Koko kali min semua biar di depannya jadi plus, jadi 4 sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita misalkan sin X-nya itu menjadi P. Berarti bentuk soal kita sekarang jadi 4 sin kuadrat berarti jadi P kuadrat dikurang 5 kali P ditambah 2 sama dengan 0. Berikutnya kita faktor. 2P dikurang 1, 2P dikurang 2 sama dengan 0.
Berarti dari yang pertama P-nya kita dapat setengah, dari yang kedua P-nya kita dapat 1. Dimana P tadi sin X sama dengan setengah, P sama dengan 1, berarti sin X sama dengan 1. Nah, di sini bentuknya cuma X, jadi Koko langsung aja. Sin X sama dengan setengah itu untuk nilai X yang pertama, sin sama dengan setengah untuk nilai X 30 derajat. Jadi 30 derajat nih untuk kuadran 1, dan nilai sin X sama dengan setengah ada satu lagi di kuadran kedua, yaitu untuk nilai X 150 derajat. Jadi ini untuk yang di kuadran 2. Berikutnya sin X sama dengan 1. Nilai sin X sama dengan 1 itu untuk nilai X 90 derajat. Jadi jawaban kita, himpunan penyelesaiannya adalah 30, 150, dan 90 yang ada di pilihan A. Nomor 15, nilai dari sin 37 derajat dikali cos 23 derajat ditambah cos 37 derajat dikali sin 23 derajat. Nah, ini kita sederhanakan pakai rumus. Rumus yang kita pakai adalah rumus yang atas, karena bentuk kita itu bentuk penjumlahan, di mana 37 derajat ini sebagai A, 23 derajat sebagai B. Jadi sin 30 derajat dikali cos 37 derajat ditambah cos 37 derajat dikali sin 23 derajat itu sama aja dengan sin 37 derajat ditambah 23 derajat, sama dengan sin 37 tambah 23 itu 60 derajat. Sin 60 derajat nilainya setengah akar 3. Jadi jawabannya C. Nomor 16, jika sin A sama dengan 3/5, cos B sama dengan minus 12/13, dengan sudut A dan B terletak di kuadran 2, maka nilai dari cos A ditambah B. Di mana cos A tambah B itu nanti bisa diubah menjadi bentuk ini. Jadi yang mau kita cari itu cos A tambah B, sekarang jadinya cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, di soal yang diketahui kan sin A, di sini kita mau pakai cos A. Berarti kalau diketahui sin A kita mau cari cos A, kita buat segitiga siku-siku. Nah, di mana A, sudut A terletak di kuadran 2, berarti bentuk segitiga siku-siku kita jadinya kayak gini. Nah, jadi ini kita buat sumbu koordinat, sumbu X, sumbu Y. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sudut A kita tadi di kuadran 2, berarti kita buat segitiga di daerah sini, di mana bentuk segitiga di kuadran 2 itu seperti ini. Nah, di sini sudutnya sudut A, sin itu depan per miring, jadi demi, berarti sisi depannya itu 3, miringnya 5, sampingnya kita cari pakai Pitagoras, dimana Pitagorasnya itu akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nanti hasil yang kita dapat 4. Nah, karena
untuk sisi yang ini terletak di sumbu X negatif, maka nilainya menjadi negatif. Nah, cos A ini kan samping per miring, berarti sisi sampingnya minus 4, miringnya itu 5. Cos B ada di soal, minus 12/13 dikurangi sin A tadi ada di soal, 3/5 dikali sin B. Nah, di soal adanya cos B, kita mau nyari sin B. Sama, B juga di kuadran kedua, jadi di sini kita buat segitiganya. Kuadran 2 posisinya di sini, berarti segitiga kita ini segitiga untuk sudut B, cos B minus 12/13. Sami ya, cos. Jadi cos itu samping per miring, sisi sampingnya 12, miringnya 13, sisi samping terletak di X negatif, jadi minus. Untuk sisi depannya itu kita cari pakai Pitagoras, akar 13 kuadrat dikurangi minus 12 dikuadratin. Kalau kita hitung hasilnya 5, sisi depan terletak di Y positif, jadi nilainya positif. Sin B, demi depan per miring, sisi depannya 5, miringnya 13. Jadi kalau kita kalikan, yang ini jadinya 48/65 dikurang 15/65. Kalau kita kurangi, berarti hasil yang kita dapat 33/65. Jawabannya D. Nomor 17, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, untuk pernyataan 1, cara ngeceknya, sin 40 derajat. 40 derajat itu sama aja dengan 2 dikali 20 derajat. Jadi di sini kita pakai sifat yang ini, sin 2A itu sama aja dengan 2 dikali sin A kali cos A. Dimana sudut yang di sini adalah separuh dari sudut yang di sini. Berarti sin 2 kali 20 derajat itu jadinya 2 dikali sin 20 derajat dikali cos 20 derajat. Jadi pernyataan 1 benar. Untuk yang 4, sin 40 ini salah. Berikutnya cos 40. Cos 40 derajat itu sama aja dengan cos 2 kali 20 derajat. Nah, di sini untuk cos 2 kali 20 derajat atau cos 40 derajat yang kita pakai sifat ini, di mana cos 2A itu bisa diubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat A. Berarti cos 2 kali 20 derajat itu sama aja dengan 1 dikurang 2 kali sin kuadrat 20 derajat. Yang di sini bentuknya 1 kurang 2 cos kuadrat. Berarti ini salah. Bisa juga cos 2A itu diubah jadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Jadi bisa diubah menjadi cos 2 kali 20 itu cos kuadrat 20 derajat dikurang sin kuadrat 20 derajat. Berarti pernyataan 3 benar, jawabannya 1 dan 3. Nomor 18. Nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 165 derajat. Nah, untuk soal nomor 18 kita punya rumusnya. Sin A tambah sin B. Jadi kalau di soal kita yang menjadi A adalah 75 derajat dan B-nya 165 derajat. Jadi kita masukin ke rumus ini, berarti bentuknya jadi 2 dikali sin setengah buka kurung A tambah B, berarti 75 derajat ditambah 165 derajat dikali cos setengah A kurang B, berarti 75 derajat dikurang 165 derajat. Berarti dari sini kita dapat 2 kali sin 75 derajat ditambah 165 derajat. Nanti jadinya 240 derajat
setengahnya berarti 120 derajat dikali cos 75 dikurang 165 itu minus 90, setengahnya berarti minus 45 derajat. Dimana si 120 itu di kuadran 2 berarti 120 itu sama dengan 180 dikurang 60. Berikutnya cos minus 45. Nah kalau untuk sudut minus, kalau untuk bentuk cos, minnya kita hilangkan. Jadi ini cos 45 derajat. Berarti 2 dikali sin, ini jadinya 60 derajat dikali cos 45 derajat. Nah ini tadi kuadran 2 ya. Jadi untuk sin kuadran 2 itu tandanya positif. Mulai kita hitung 2 dikali sin 60 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2. Jadi kita coret, berarti hasil kita setengah dikali akar 2, akar 3 dikali akar 2 itu hasilnya akar 6. Jadi nilai di dalam akar kita kaliin. Jadi jawabannya D. Nomor 19. Nilai dari suku banyak fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 3x kurang 6 untuk x sama dengan 2 adalah, di sini artinya nilai x-nya tinggal kita ganti jadi 2. 5 kali 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 dikurang 6. 5 kali 2 pangkat 4 itu 16 dikurangi 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 6 kurang 6. Ini habis. Berarti 5 kali 16 80, kita kurangi 8 berarti hasilnya 72. D. Nomor 20. Hasil bagi dari pembagian suku banyak fx sama dengan 64x pangkat 3 dikurang 16x kuadrat ditambah 5 dengan 2x kurang 1. Jadi kita mau nyari hasil bagi. Nah, karena pembaginya itu bentuknya linear x pangkat 1, berarti untuk mencari hasil bagi kita pakai cara Horner. Dimana suku banyaknya kita masukin koefisien-koefisiennya. Untuk yang pangkat 3 koefisiennya 64, untuk yang pangkat 2 koefisiennya min 16, untuk yang pangkat 1 tidak ada berarti 0. Dan untuk konstanta itu 5. Nah, pembaginya berapa? Pembaginya itu kita cari dari sini. 2x dipindah sama dengan 1, berarti x sama dengan setengah. Berarti kita bagi dengan setengah. Jadi yang pertama di sini tulis 0. 64 ditambah dengan 0, 64. Berikutnya 64 dikali setengah, hasilnya 32. Kita tambahin, min 16 tambah 32 itu 16. Berikutnya 16-nya dikali dengan setengah, itu 8. 0-nya ditambah 8, berarti 8. Berikutnya 8-nya dikali dengan setengah, jadinya 4. 5 tambah 4 itu 9. Nah, kotak yang paling terakhir itu sisa. Hasil baginya itu kita ambil dari yang di depannya. Dimana yang 64 ini nanti jadi x kuadrat, 16-nya itu jadi x, 8-nya konstanta. Nah, di sini jangan lupa untuk hasil bagi kita harus membagi dengan koefisien x dari pembagi. Dimana koefisiennya itu 2, berarti kita bagi dengan 2, berarti hasil bagi kita jadinya 32x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 4. Jawabannya B.